Nama Siti Fadila Supari belakangan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Ia disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menekan penyebaran flu burung. Mantan Menkes era Presiden SBY ini namanya kian mencuat ketika beberapa waktu lalu muncul di sebuah wawancara bersama Deddy Corbuzier. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita ketahui siapakah Siti Fadila Supari itu. Nama lengkapnya Dr. Siti Fadila Supari, SPJP. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 6 November 1949. Ia adalah seorang dosen dan ahli jantung yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari 25 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menikah dengan Insinyur Muhammad Supari dan dikaruniai 3 orang anak. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah fakta-fakta mengenai Siti Fadila Supari. Pendidikan Siti Fadila Supari. Perempuan kelahiran Surakarta ini mengenyam pendidikan dasar hingga tingkat SMA di tanah kelahirannya. Ia menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1972. Setelah lulus dari UGM, Siti Fadila melanjutkan jenjang S2 di Universitas Indonesia dengan fokus mendalami penyakit jantung dan pembuluh darah. Pada tahun 1996, ia menerima gelar S3 dari UI untuk keahliannya dalam spesialis jantung. Siti Fadila juga pernah mengikuti kursus kedokteran di beberapa negara, seperti kursus kardiologi molekuler di Heart House, Washington DC, Maryland, Amerika Serikat, kursus preventif kardiologi di Göteborg, Swedia, dan pernah terlibat penelitian di Bowman Gray Comparative Medicine, Universitas Wake Forest, Amerika Serikat. Seorang ahli jantung dan dosen. Siti Fadila Supari merupakan ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ia juga menjadi Kepala Unit Yayasan Jantung Indonesia dan Kepala Pusat Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Siti Fadila juga pernah menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan di Pascasarjana jurusan Epidemiologi UI. Ia juga menjadi pengajar di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dan Fakultas Kedokteran UI, serta staf pengajar kardiologi Universitas Indonesia. Mantan Menkes. Dia ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan pada 20 Oktober 2004. Dia ditunjuk Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menggantikan Ahmad Sujudi. Setelah tidak lagi menjadi Menkes, Siti ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sepak terjang Siti Fadila Supari. Sepak terjang Siti Fadila Supari saat menjabat menjadi Menkes pada periode 2004 hingga 2009, ia berhasil mengeluarkan Indonesia dari pandemi flu burung atau H5N1, yang tingkat kematiannya lebih tinggi dari virus corona, yang merebak pada tahun 2005 hingga 2009 lalu. Siti Fadila Supari juga dinilai berhasil membendung penyebaran flu babi atau H1N1 di Indonesia. Menulis buku kontroversial. Siti Fadila Supari merilis buku pada 6 Januari 2008 bertajuk Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku itu membongkar konspirasi barat tentang sampel virus flu burung. Buku itu membuat marah World Health Organization atau WHO. Akibatnya, buku-buku edisi bahasa Inggris ditarik, namun yang versi Indonesia tidak. Divonis 4 tahun penjara. Wanita yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 6 November 1949 ini hingga kini dipenjara. Dia mengatakan akan bebas 4 bulan lagi. Siti disebut menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005. Namun kepada Deddy Corbuzier, Siti yang sedang dirawat di rumah sakit,
mengaku tidak korupsi sebanyak 6 miliar rupiah seperti yang dituduhkan. Siti dituduh melakukan korupsi 6 miliar rupiah yang merugikan negara yang dilakukan stafnya yang menjabat eselon 2. Pejabat eselon 2 itu sudah membayar dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, dan itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, ucap Siti Fadila. Bahkan ketika di pengadilan, jaksa penuntut umum memutuskan untuk mengabaikan fakta pengadilan. Tak hanya itu, Siti mengatakan bahwa hakim pun memilih untuk tidak perlu adanya bukti. Saat pengadilan, itu jaksa penuntut umumnya mengatakan, fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya tidak perlu bukti. Sangat tidak fair, ucapnya. Dari kejadian yang dialaminya, Siti menyebut bahwa negara tidak sepenuhnya berdaulat. Dirinya juga menganggap lembaga hukum kerap berpihak pada suatu kepentingan tertentu. Yaitu negara kita ini tampaknya tidak berdaulat full. Nyatanya saya yang rasain sendiri ya, bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk sesuatu kekuatan tertentu. Bisa mengatur orang yang tidak bisa diatur, kemudian dicari-cari kesalahannya. Gak salah dibikin perkara, jelasnya. Tapi ibu dipenjara karena dituduh korupsi sebesar 6 miliar? Bukan. 1,3 miliar. Saya itu tidak menerima sepeser. Betul, tapi ibu dituduh Ya, korupsi. dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh eselon 2 saya. Dan eselon 2 saya sudah membayar lah dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum. Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jadi pada saat pengadilan? Saat pengadilan itu jaksa penuntut umumnya mengatakan fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya memutuskan tanpa bukti, saya tidak perlu bukti. Dan ibu akhirnya harus dipenjara. Menurut ibu Sangat tidak fair. kalau misalnya ibu tidak bersalah, kenapa ibu bisa dipenjara? Ya itu, negara kita ini nampaknya tidak berdaulat full, tidak full berdaulat. Nyatanya saya ngerasain sendiri ya, bahwa lembaga hukum kadang-kadang masih dipakai untuk suatu kekuatan tertentu, bisa untuk mengatur orang yang tidak mau diatur, kemudian dicari-cari salahnya, nggak ada salahnya dibikinin perkara. Petisi bebaskan Siti Fadila. Dengan Indonesia kembali menghadapi persoalan pandemi virus, banyak pihak yang menginginkan Siti Fadila dibebaskan dari penjara. Salah satunya ialah Lembaga Kegawat Daruratan Medis dan Kebencanaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. MERSI mendesak agar pemerintah membebaskan Siti Fadila untuk bisa membantu persoalan pandemi corona dan mengingat usia Siti Fadila yang tak lagi muda, yakni 70 tahun. Dukungan ini juga beredar di dunia maya melalui petisi Change.org. Setidaknya, sampai tulisan ini diturunkan pada hari Rabu 8 April 2020, sudah ada 11.000 lebih orang yang tanda tangan untuk membebaskan Siti Fadila Supari. Nama Siti Fadila Supari digadang-gadang sebagai sosok yang tepat dan mampu mengatasi pandemi saat ini. Kemenkes di bawah kepemimpinan Siti Fadila disebut mampu mengatasi berbagai penyakit seperti flu burung dan flu babi pada tahun 2005 hingga 2009. Hal inilah yang menjadi semangat petisi untuk membebaskan Siti Fadila. Pertimbangkan keanehan Bill Gates. Menurutnya, saat itu ia mengikuti Forum Ekonomi Dunia Davos pada awal tahun 2017 dengan Bill Gates sebagai pembicara utama. Ada sesuatu yang aneh gitu ya untuk saya. Saya ikut di forum Davos itu selalu ada forum ekonomi. Kalau nggak salah awal tahun itu ada suatu forum ekonomi internasional, di sana bikinlah pembicara utama. Tutur Siti. Siti mulai mencurigai Bill Gates yang tampak bersemangat dengan menyampaikan topik mengenai pandemi yang akan terjadi di seluruh dunia. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemik. Tuturnya. Kecurigaan Siti Fadila
semakin bertambah ketika Bill Gates berencana membuat sebuah vaksin untuk pandemi yang digadang-gadangkan akan muncul beberapa tahun kemudian. Menurut Siti, yang difokuskan dalam penanganan hal tersebut seharusnya adalah bagaimana cara mengusir pandemi, bukan membuat vaksin yang belum tentu terbukti efektif. Nah, anehnya dia mempersiapkan vaksin bahwa pandemik selalu ada vaksin. Tapi kenapa pandemik? Nggak pandemiknya aja yang dihentikan, kenapa mesti dibikin vaksinnya gitu? Ungkap Siti. Penghargaan yang diraih Siti Fadila Supari. Terlepas dari kontroversi yang menerpa dirinya, Siti Fadila ternyata sempat meraih sejumlah penghargaan bergengsi level nasional hingga internasional. Berikut kumpulan penghargaan yang pernah didapatkan Siti Fadila. The Best Investigator Award dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1987. Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina pada tahun 1988. The Best Investigator Award pada konferensi ilmiah tentang omega 3 di Texas, Amerika Serikat pada tahun 1994. Anthony Mason Award dari Universitas South Wales pada tahun 1997. Tak hanya penghargaan berupa piagam, Siti Fadila Supari juga berhasil menerbitkan 150 karya ilmiahnya dalam bentuk jurnal, mulai dari jurnal lokal, regional, hingga internasional. Itulah beberapa fakta menarik dari sosok Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan yang kini sedang menjalani hukuman masa tahanan.